Hai Sobat Inspirasi, kali ini saya lagi ada di daerah Gede Bage. Saya mau main ke salah satu teman saya. Dia itu sekarang punya usaha ternak gupi, namanya Boya Gupi. Kita bakal lihat gimana keseharian dia, langsung aja kita lihat. Check it out. Cuy, Woi, cuma sehat? alhamdulillah, damang. Cuy, sekarang main lagi ke Buya Farm ya? Iya dong. Boya Gupi Farm. Boya Fish. Nah, Yan, sekarang orang mau nanya Yan sebenarnya soal boleh. jadinya kan main ikan, padahal sempat gawe asalnya Sempet kerja ya. Iya dong. Nah, awal mulanya tuh gimana sih ya? Misalkan dari awal nih bisa main ke ikan, terus jatuh cinta ke ikan sampai akhirnya tuh orang mah sigana harus fokus di sini gitu, enakan fokus di ikan. Kumaha sih awal? Awalnya nyata sih, awalnya sebenarnya duit sih. Gawe ge duitnya. Gawe duit, cuman ada penekanan. Tapi ketika kita mulai bisnis sendiri, berwirausaha sendiri, penekanan nggak terlalu besar kayak yang kita kerja. Oh iya, gitu betul. Pasti itu. Pasti. Nah, awal mulanya ya itu tadi sama duit. Nu kaduana emang saya nggak terlalu passion di kerja ya. Resepnya emang mencari sesuatu yang baru, Ya, coba ketika berwirausaha gitu kan. Nah, mulai tidinya terus nu kadua saya kenapa saya suka sama ikan gitu kan? Karena emang salah satu emang hobi. Sama oke hobi juga gitu kan. Emang udah dari dulu hobi ya? Nah, dari dulu hobi, sejak dari SMA, duduk di SMA hobi, masuk kuliah, vakum tuh selama kuliah 4. Oh, sempat vakum? Iya dong, vakum. Ceritanya fokus dulu kuliah gitu loh. Bukan vakum cleaner lain? Enggak, bukan. Vakum Jadi fokus dulu ke kuliah walaupun telat lulus ya. 5 tahun tuh, harusnya 4 tahun tuh. Nah, itu tuh 5 tahun tuh. Karena skripsi biasa, liar lah, tingkat akhir. Ada pepatah mengatakan Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir gitu. Wah. Iya dong. Kalian para skripsi yang tingkat akhir. Gak nyangka orang itu mana dapat kata-kata dari mana. Bisa keluar kayak gitu. Nah, habis lulus kuliah, kerja tuh 10 bulan. Nah, habis kerja sambil kerja baru main lagi tuh. Nemuin lagi si ikan tuh. Kebetulan di kamar juga di rumah ada akuarium. Ya, habis pulang kerja, ternyata relax sih lihat ikan gitu kan. Enak lah. Air, gitu ya. Enak. Kerja stres, datang ke rumah lihat ikan agak tenang, relax lah gitu kan. Nah, dari sana kita mulai. Terus ada salah satu paling suka saya ikan gapi kan. Maksudnya ikan gapi itu kan. Kebetulan. Sambil minum ya? Boleh. Jadi lihat-lihat, searching tentang ikan gapi. Ternyata banyak jenis. Terus searching juga harganya mulai dari harga 2000-an nyampe ke jutaan gitu kan ada gitu kan. Nah, saya mulai berawal dari harga yang ratusan ribu. Pertama beli itu buat di breeding. Begitu mulai yang ratusan ribu? Bukan yang 2000-an bukan? Bukan lah, nanggung soalnya. Pertama nanggung, kedua kan lihat dari ekornya juga beda antara harga ikan segitu sama yang karena ratusan. udah tahu ya? Karena itu tadi lihat-lihat di Google gitu kan. Searching udah dapet pertama breed. Beli mati. Biasalah awal-awal pemula. Itu tuh yang 200 ribuan? Mati. Tambah beli 3 kali beli mati tuh. 4 kali asli belinya. 3 kali mati? Iya. 3 kali itu yang 200 ribuan? Iya dong. Dan aneh Ya mumpung kerja kan. Iya, ada lah duitnya lah ya. Duit gitu lah. Nah habis gitu beli ke 4 kali ya
jalan naik tuh si ikan hidup. Habis gitu diternakin karena suka, berawal dari hobi, kita cari pasarannya tuh. Pasarnya kayak gimana? Kita nyari dulu, pasarnya dapat, harganya range-nya segini. Nah, habis gitu ya udah kita iklanin tuh pasarnya. Nah, habis dari itu baru saya nyaloin tuh. Oh iya. Bukan iya. calo kerja ya. Calo gapi. Calo gawe. Calo ikan jual gapi loh. Belinya awal saat beli ratusan, saya jual lebih sekitar 50% dari modal lah. Oh, ya selisih lah ya. Ada selisihnya, jadi enak. Kita cuman beli doang, langsung kita jual lagi udah. Tapi bisa orang nyaloin ke NTT ke rumah ceritanya. Jadi gini ya. Emang ente udah punya nama gitu? Enggak, saya kan kebetulan khususnya di Bandung tuh dulu tuh tahun 2017 tuh nggak terlalu banyak pemain gapi tuh, pemain ikan tuh. Iya. Nggak terlalu banyak. Nah, karena mungkin di sana kesempatannya, ya banyak yang nanya dari orang Bandung maupun dari luar Bandung juga ya. Ada yang nanya-nanya juga. Soalnya kan saya beli ikan yang belum terlalu banyak beredar di pasaran dulu tuh. Jadi ya udah, ketika dapet enak kita harganya juga. Si responnya juga dari si pembeli juga enak. Bagus gitu ya. Bagus lah. Berarti kalau misalkan ditanya modal, sebenarnya modal awalnya modal kecil lah ya. Modal kecil lah. Modal kecil. Terus kalau misalkan sekarang nih kan banyak ya yang udah main ikan tuh ya, ikan hias gapi lah. Nah, pasarnya gimana sih? Untuk lokal gitu adaan nggak? Apa makin banyak juga nggak gitu? untuk lokal ada, justru makin banyak sih Oh, sebenarnya. justru makin banyak ya? Makin banyak. Karena pemainnya banyak, terus bukan saingan apa ya. Jadi si pembeli tuh semakin banyak milihnya Iya, juga kan. iya. Nah, biasanya si pembeli juga pengen kualitas, tapi udah harga murah. Nah itu liar saya sebenarnya eta. Pikiran eta. Soalnya pengen harga murah tapi berkualitas kan susah. Itu mah semua ya. Itu masih sebenarnya. Orang kayak gitu, menrek beli barang pasti yang murah, Tapi halus kualitas- gitu. Saya tak liar sebenarnya. Padahal ternakan mah susah sih sebenarnya. Buat ekspor ada ya ekspor? Ada dong, ekspor jelas ada. Tapi Halus, halus. Sebenarnya ekspor juga bagus. Asalkan kita punya banyak ikan, sebenarnya kita punya banyak ikan, banyak jenis. Terus kita sering ngeposting juga, ngiklanin juga kan. Intinya mah ngiklanin gitu kan. Salah Itu satu ngiklanin di mana? dari media sosial sih, baik itu media dari di media Instagram sosial. maupun dari Facebook itu Facebook, sendiri gitu kan. Nah, kalau mau jadi masuk ke floating market kayak gitu, ada biasanya. Iya. Tokopedia main, Shopee kayak gitu. Kalau saya untuk sekarang sih saya nggak terlalu main di sana sih. Lumayan silih sikut ya yang kayak gitu mah ya, harganya gitu. Enggak juga sih, kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, nggak terlalu ngeliatin orang yang silih sikut kayak gitu. Tapi misalkan kalau saya jual, ya cocok harga ambil, kalau nggak cocok. Oh iya, betul. Kalau saya pribadi sih. Ya, kayak soalnya ikan mah beda sih ya, bukan kayak jualan HP gitu. gitu. Nah, kalau misalkan dulu sama sekarang kendalanya apa sih? Dulu sama sekarang kalau kendala di ikan biasanya sama aja sih, baik dulu maupun sekarang. Penyakit mah itu udah pasti deh, mati lah ya. mati. Itu paling liar ngomong seberang jamur lah, apa meureun tukang lauk banyak seberang jamur udah mati. Habis itu misalkan kita dari si treatment si airnya itu sendiri harusnya benar-benar gitu kan. Biasanya kalau misalkan airnya udah enak, ke ikannya juga udah enak, udah pasti matang. Udah aman lah, udah nyaman ikannya biasanya, nggak terlalu banyak gejala-gejala apa-apa. Kalau yang udah main berapa lama sih nanti? Kurang lebih 4 tahun. 5 tahun ya. Paling tinggi kita harga pernah jual berapa? Paling tinggi saya jual sih nggak terlalu tinggi, paling 3 juta. 3 juta. 3 juta tuh ini? Satu per. Satu per. Enggak, maksudnya pasarnya lokal, ekspor. Ekspor itu ekspor. Oh, ekspor. Kalau keluar yang pernah saya jual harga tinggi segitu sih. Lokal Buat berapa ekspor. lokal? Kalau lokal paling 1,5. 1,5. 1 per juga. Ya 1 per lah. Rame itu teh. Ya rame. Kalau misalkan misalnya kita kan jual khususnya buat show ya. Oh iya. Udah rame. Berarti peluangnya mah banyak berarti ya? Masih Iya. bagus ya ke depannya. Misalkan ada orang yang nanya nih peluang ke depannya nih untuk ikan gapi ini. Kan sekarang udah banyak tuh yang main juga ya. Terus
jenisnya juga udah banyak udah. Dari luar juga banyak yang masuk kayaknya ke sini ya. Jenis-jenis. Nah, tapi peluang kedepannya tuh main di ikan hias khususnya gapi teh apakah masih bagus kira-kira atau peluangnya gimana gitu? untuk peluang khususnya di ikan hias bagus banget, menjanjikan lah kalau menurut Menjanjikan. saya pribadi. Menjanjikan. Soalnya kenapa? Kita punya banyak ikan. Kita pernah lihat kan di toko gapi ya, di toko ikan lah, toko akuarium. Setiap orang tuh setiap si owner tuh belanja minimal 1 minggu tuh 2 kali. Ownernya 1 minggu 2 kali loh belanjanya. Itu ngeluarin uang berapa? Kalau misalkan kita taruh misalkan pasar lokal, misalkan pasar lokalnya dikit gitu kan, nggak mungkin. Kenapa si owner itu bisa belanja banyak kayak gitu loh? Berarti si owner juga dia rata-rata sebenarnya owner juga nge-breeding juga kan, dia Owner sebenarnya nernakin juga ya, atau dia cuma ngejual doang? enggak, dia sebenarnya cuma ngejual doang. Soalnya ngejual. daripada nge-breeding, enakin ngejual. Ya, cepat. Iya dong. Tahu lah marketing kayak gitu. Tapi kan mana dia ngejual sambil nge-breeding juga? Kalau saya ngejual sambil nge-breeding, soalnya ya pertama karena saya hobi, terus hobi nge-breeding juga, hobi ngejual juga, ya udah kenapa nggak dua-duanya gitu. Hobinya lo juga loh. Nyalo juga ya. Ikan. Tapi nyalo apa dulu? Ikan. Oh, ikan. Bisa nyalo yang lain. Itu ganti nyalo tiket. Enggak dong. Nanti lain di dinya nya anu sok nyaloan tiket Persib teh nya. Lain. Lain. Minum malah asal. Enggak. Sok lajengkeun. Ini nggak di sponsor ya. Cuman ya emang karena enak aja gitu ya nih. Jadi itu minuman apa sih? Ini fresh tea loh. Teh segar lah. Teh segar. Tong fresh tea teh gitu. Fresh tea teh makanya nyebutkan masuk. Oh boleh. Siapa tahu gitu ke depannya ada yang mau sponsor. Harus gitu. Nah, sekarang tuh banyak yang orang ningali ya. Orang main ke beberapa daerah lah. Banyak lah yang main ikan, tadi aquascape, entah main ikan cupang, ikan lohan, arwana. Nah, khususnya di Gapi, saran untuk orang-orang yang baru pertama kali terjun di dunia ikan Gapi itu apa sih ya? Syaratnya Bukan syarat, saran. Oh, saran. Saran buat terjun di dunia ikan ya. Yang pertama tuh biar sukses lah gitu. Biar sukses. Yang pertama tuh harus ada kemauan. Harus ada kemauan dulu tuh. Terus suka sama ikannya. Suka yang apa yang mau kita geluti dulu tuh. Habis itu suka, ada kemauan, terus disiplin. Itu salah satu yang paling penting, disiplin tuh. Kalau misalkan kita nggak disiplin, terlalu malas, ya udah kesananya nggak bakal bener gitu kan. Kalau kita khususnya kalau misalkan pengen berbisnis, kalau pengen cuman duitnya doang tapi nggak disiplin, nggak bakal berhasil. Benar. Gitu. Sebenarnya mah semua usaha sih harus disiplin ya. Karena ada salah satu faktor penting lah itu mah. Hasil mah nggak akan ngebohongin lah ya dari usaha. Kalaupun misalkan belum berhasil juga ya memang mungkin belum. Tapi dah suatu saat pasti. Usaha gak bakal mengkhianati hasil. Salah coy. Iya bener dong. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bener. Saya sok ngerakeun. Punten dibalik. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, paling dari orang mah gitu aja sih. Ada ini nggak yang mau disampaikan ke buat sobat inspirasi? Buat sobat inspirasi ya, kalau pengen berwirausaha, khususnya pengen berbisnis atau di dunia ikan, yang paling utama tuh suka dulu. Suka apa yang mau kamu geluti. Yang kedua, disiplin dan tekuni apa yang sedang dijalani. Yang ketiga, bersyukur. Ternyata orang mana bisa ngomong gitu ya? Iya dong. Inspirasi. Padahal dulu orang ketemu mana asa kacrutis. Oke, dan ya siap.